Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucup Suara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang persamaan diferensial, yaitu dengan tema persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linear ya. Bentuknya seperti ini ya, AX tambah BY tambah C DX ditambah PX tambah QY tambah R DY sama dengan 0. Karena materi ini cukup banyak, jadi saya akan mencoba membagi materi ini ke dalam dua video ya, Oke, kita lihat dulu konsepnya yang akan kita pelajari. Oke, kita ingat ya, bentuk dari persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linear ini adalah AX ditambah BY tambah C DX ditambah PX tambah QY tambah R DY sama dengan 0. Oke. Nah, ini adalah bentuk persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linear. Kita lihat di sini, koefisien dari dx-nya adalah fungsi linear ya. Ax tambah by tambah c, juga koefisien dari dy-nya pun sama, yaitu fungsi linear juga. Nah, di sini ada 4 bentuk ya. Jadi bentuk yang pertama, jadi atau apa ya namanya, kemungkinan ya, ada 4 kemungkinan persoalan dalam PD seperti ini. Yang pertama itu jika perbandingannya sama ya, perbandingannya sama. Nah, seperti ini, perbandingan A per P ya sama dengan B per Q sama dengan C per R. Nah, jadi permasalahan yang pertama ya, jika perbandingannya sama. Nah, bagaimana jika perbandingannya sama seperti ini, maka bagaimana cara mencari solusinya nanti ya. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua yaitu jika C-nya sama dengan R itu sama dengan 0 ya. Jadi C dan R-nya sama dengan 0. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti itu? Nah, nanti kita cari bagaimana solusinya ya, cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga, jika begini, AX ditambah BY sama dengan K dikali PX ditambah QY. Oke. Nah, jadi AX tambah BY sama dengan K kali dari PX ditambah QY. Nah, jika bentuknya seperti ini, bagaimana cara mencarinya? Ya, nanti kita lihat ya. Kemudian bentuk yang terakhir, yang keempat, ya, bentuk yang keempat itu jika perbandingannya seperti ini, A per P itu tidak sama dengan B per Q ya. A per P tidak sama dengan B per Q. Nah, jadi nanti bagaimana cara mencari solusinya. Jadi ada 4 permasalahan ya, sekali lagi dalam persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linear ini, apakah nanti ke bentuk 1, apa bentuk 2, atau bentuk 3, atau bentuk 4. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba membahas untuk video yang part 1 ini ya, 2 bentuk ini saja dulu ya. Ini untuk video part 1. Nah, nanti untuk part 2 nya saya akan membahas dengan bentuk yang ketiga dan yang keempat ya, ini video part 2. Oke. Nah, itu
peta konsep ya, katakanlah peta konsep yang akan kita bahas menjadi 2 video nanti pada materi ini gitu. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung saja. Untuk yang pertama, ya, kita lihat dulu bentuknya di sini. Saya tuliskan dulu bentuknya adalah, saya tulis lagi ya, AX ditambah BY ditambah C DX itu ditambah PX ditambah QY ditambah R DY sama dengan 0. Ini kan bentuk umum dari persamaan diferensial dan koefisien fungsi linier. Oke, yang pertama atau bentuk pertama, jika perbandingannya sama ya, artinya A per P itu sama dengan B per Q itu sama dengan C per R. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mencari solusinya? Nah, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R, maka akan terbentuk seperti ini. AX ditambah BY ditambah C itu akan sama dengan K kali dari PX tambah QY tambah R. Itu karena atau diakibatkan perbandingannya sama ya. Jadi AX tambah BY tambah C sama dengan K kali, kita tidak tahu K nya berapa. Nanti kalau soalnya sudah ada ya, kita bisa ketemukan K nya berapa. Nah, kemudian setelah itu kita substitusikan ya, substitusikan ya, AX tambah BY ditambah C itu ke PD, ke PD yang di atas ini ya. Nah, kalau kita substitusikan AX tambah BY tambah C sama dengan K kali PX tambah QY tambah R, maka bentuk PD nya akan menjadi seperti ini ya. Bentuk PD nya akan menjadi, atau saya tulis lagi ya, ini PD nya AX tambah BY tambah C DX ditambah PX ditambah QY ditambah R DY sama dengan 0. Ini kan PD nya ya. Maka kalau kita substitusikan AX tambah BY tambah C sama dengan ini ya, maka ya kita rubah saja. AX tambah BY tambah C ini menjadi K kali PX ditambah QY ditambah R DX ditambah PX ditambah QY ditambah R DY sama dengan 0 ya, menjadi seperti ini, seperti itu. Nah, karena ini ada yang sama ya, di DX ada PX nya, di DY pun ada PX nya, kita boleh membagi, kita bagi semuanya dengan PX tambah QY tambah R. Kita bagi semuanya sehingga kita dapatkan K DX ya ditambah DY sama dengan 0. Nah, sehingga kalau sudah menjadi bentuk seperti ini ya, kita untuk mencari solusinya kita tinggal integralkan saja. Integral K DX atau K kali integral DX ditambah integral DY sama dengan C kan, begitu. Atau hasilnya menjadi KX hasilnya menjadi KX ditambah Y sama dengan C ya. Nah, inilah solusinya. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita
coba contoh ya, langsung saja kita ke contoh soal. Misalnya gini, contoh soal cari solusi dari PD berikut. Ya, PD-nya X ditambah 2Y ditambah 3X ditambah 2X tambah 4Y ditambah 6DY sama dengan 0. Nah, jika ada persoalan seperti ini, kita lihat X tambah 2Y tambah 3, ini 2X tambah 4Y tambah 6. Nah, ini kan perbandingannya sama. Kalau kita tulis 1/2 ya, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Nah, maka untuk menyelesaikan ini adalah bentuk 1. Nah, bentuk 1 yang tadi. Nah, kalau bentuk 1 ya sudah, kita tinggal langsung buat bahwa X ditambah 2Y tambah 3 itu sama dengan K kali 2X ditambah 4Y ditambah 6 kan. Nah, berapa K-nya? Ya, setengahnya kan. Nah, di sini K-nya sama dengan setengah begitu. Nah, kita substitusikan saja langsung ke PD-nya ya. Jadi kita langsung saja ubah K-nya menjadi setengah, sehingga setengah kali 2X ditambah 4Y ditambah 6 DX ditambah 2X ditambah 4Y ditambah 6 DY sama dengan 0. Kemudian yang ini sama kita bagi saja, kita bagi semuanya dengan 2X tambah 4Y tambah 6 ya. Nah, sehingga didapat setengah DX ditambah DY sama dengan 0 kan ya, karena sudah kita bagi dengan ini. Nah, ya, untuk solusinya ya kita integralkan saja, integral dari setengah kali DX ditambah integral dari DY sama dengan C kan. Nah, berarti ini dapatnya setengah X ditambah Y sama dengan C. Nah, ini solusinya. Oke, saya kira untuk bentuk yang pertama dari persamaan diferensial dengan koefisien fungsi linier, saya kira cukup bisa dipahami ya. Selanjutnya selanjutnya untuk bentuk yang kedua ya. Untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk yang kedua ya. Jika C sama dengan R, itu keduanya sama dengan 0. Nah, untuk C sama dengan R, nah, maka kalau kita lihat PD-nya ya, PD-nya AX tambah BY tambah C DE tambah PX tambah QY tambah R DY sama dengan 0. Nah, jika C dan R-nya itu sama dengan 0 ya, maka akan didapat bentuk seperti ini, AX tambah BY DX ditambah PX ditambah QY DY. Oke kan? Nah, kita lihat bentuk dari persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial yang tidak bisa dipisahkan ya. Artinya
apa namanya, ini masuk ke dalam kategori PD homogen. Nah, untuk menyelesaikan PD homogen ini tinggal dilihat pada video sebelumnya ya. Nah, ada video sebelumnya yaitu tentang persamaan diferensial homogen. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial homogen ya gitu. Oke, kita langsung saja supaya lebih bisa dipahami, langsung saja ke contoh ya. Nah, contoh. Nah, contoh cari solusi dari PD berikut. X ditambah Y dx tambah 2x ditambah 4y dy sama dengan 0. Oke, nah ini x tambah y dx ditambah 2x tambah 2y dy. Nah, kita lihat di sini c-nya ya, konstanta dari persamaan linear yang pertama itu 0 dan konstanta dari persamaan linear yang kedua juga 0. Maka ini adalah masuk ke dalam bentuk yang kedua ya. Nah, kita tulis dulu bentuk yang kedua. Oke. Karena ini sudah jelas PD homogen, maka kita selesaikan dengan cara PD homogen ya. Untuk yang belum paham bisa dilihat ke materi PD homogen sebelumnya ya, di video sebelumnya. Oke, pertama kan kita harus misalkan ya. Misalkan untuk y itu sama dengan Vx, maka didapat dy sama dengan x dv ditambah v dx. Oke, kemudian kita substitusi y dan dy ke PD ya. Oke, PD nya ini y dan dy kita ganti dengan ini ya. Langsung saja kita tulis, kita dapatkan di sini x ditambah y nya adalah vx, kemudian di sini dx ditambah 2x ditambah 4y nya adalah vx ya, kemudian dy nya adalah x dv ditambah v dx sama dengan 0. Oke, selanjutnya ya kita selesaikan secara aljabar ya, supaya si PD ini tidak homogen lagi atau bisa dipisahkan begitu kan. Ya, PD homogen itu PD yang tidak bisa dipisahkan, itu caranya ya, caranya dengan seperti ini. Oke, maka kita dapatkan di sini x ya, kali-kalikan ya, ini x dv ini tambah vx dx, kemudian ini 2x dikali x berarti dapat 2x kuadrat, 2x kuadrat dv ya ditambah 2x v dx ditambah 4 ini kesini 4vx kuadrat dv ditambah 4 v kuadrat x dx. Oke ya. Nah, sudah diuraikan sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Kita lihat di sini yang sama, ini dx dx, kemudian ini dx bisa dikumpulkan ya, ini juga. Nah, kita bisa dikumpulkan di situ. X dx dan ini x dx dx ini kita kumpulkan saja dx nya di luar ya, x ini dv ya, x dx x dx, sorry ini x dx, x tambah vx
yang ini tambah 2xv, yang ini tambah 4v kuadrat x. Nah, kumpulkan dulu dengan dx nya di sini. Untuk dv nya 2x kuadrat, ini 4vx kuadrat tambah 4vx kuadrat, ini dv sama dengan 0. Oke. Selanjutnya, nah ini x semua ini mengandung x, jadi bisa kita keluarkan ya. Ini 2vx sama vx jadi 3 ya, 3vx. Jadi kalau dikeluarkan x berarti 1 tambah 3v ya, yang ini tambah 4v kuadrat. Oke, kita keluarkan jadi x dx, yang ini mengandung x kuadrat ya, kita ambil variabelnya saja, jadi 2 tambah 4v ya, x kuadrat dv sama dengan 0. Oke, selanjutnya ini x dx kita pisahkan, coba 4v kuadrat tambah 3v tambah 1 dikali x dx sama dengan min dari 4 saja lah, 4v tambah 2 x kuadrat dv. Oke, ini x dx, ini x, jadi bisa kita keluarkan menjadi x per x kuadrat dx sama dengan min 4v tambah 2 dibagi 4v kuadrat tambah 3v tambah 1 dv. Oke, kita ke atas, ini 1 per x ya, 1 per x dx, ini berarti ditambah 4v tambah 2 per 4v kuadrat ditambah 3v ditambah 1 dv sama dengan 0. Oke, sekarang sudah terpisah nih, ini sudah terpisah, maka solusinya ya kita cari integral 1 per x dx ditambah integral 4v tambah 2 dibagi 4v kuadrat ditambah 3v ditambah 1 dv sama dengan c. Oke, jadi permasalahan selanjutnya ya, kita tinggal mencari integral dari ini ya. Oke, saya kira untuk yang pertama ini mudah ya. Ini integralnya berarti ln x ya. Nah, hanya untuk permasalahan yang kedua ini ya, untuk integral 4v ditambah 2 dibagi 4v kuadrat ditambah 3v ditambah 1 dv ini. Nah, kita lihat kalau kita lihat bentuknya seperti ini apa namanya, 4v kuadrat tambah 3v tambah 1, ini turunannya adalah 8v ya, tambah 3, 8v tambah 3, sedangkan di sini adanya 4v tambah 2. Nah, ini konsep ini mungkin silahkan dibaca lagi ya, tentang apa namanya, pengintegralan fungsi rasional ya. Nah, ini ya materi tentang pengintegralan fungsi rasional, karena teknik pengintegralan itu kan banyak ya, salah satunya adalah bagaimana cara mencari integral dari fungsi rasional seperti ini. Oke, saya jelaskan di
halaman selanjutnya saja di sini. Ya, persoalan kita adalah di integral fungsi rasional ya. Integral dari 4V ditambah 2 dibagi 4V kuadrat ditambah 3V ditambah 1 dV. Oke, jadi begini, kalau kita perhatikan ya, turunan dari 4V ya, turunannya adalah 8V ditambah 3 ya. Nah, 8V ditambah 3. Nah, bagaimana 8V tambah 3 ini supaya menjadi bentuk 4V tambah 2 ya. Jadi 4V ditambah 2 ya, kita bisa kali 2 ya. Jadi kali 2 ya, berarti kalau kali 2 berarti kali setengah ya. Ya, nantinya jadi setengah kali 2 kali ini di 8V ditambah 4 ya. Ya, jadi setengah kali 8V tambah 4. Nah, karena yang kita butuhkan di sini ada 8V tambah 3, berarti kita bisa membuatnya seperti ini, 8V tambah 3 ya, tambah 1 ya. Nah, oke, jadi 8V tambah 3 tambah 1. Nah, sehingga kita bisa membuat integral ini menjadi seperti ini. Jadi integral dari 4V ditambah 2 dibagi 4V kuadrat tambah 3V tambah 1 dV itu bisa saya tulis sebagai integral ya, setengah ya, setengah ini. Jadi kurang panjang kayaknya. Sama dengan setengah dari integral 8V ditambah 3 per 4V kuadrat tambah 3V tambah 1. Ini yang pertama. Dan yang kedua integral 1 per 4V kuadrat ditambah 3V ditambah 1 dV. Nah, jadi bentuknya jadi dua bentuk seperti ini ya. Oke, sama dengan setengah. Nah, untuk yang pertama kan langsung ya, ini adalah ln dari 4V kuadrat, atau bisalah pakai pemisalan ya. Misal U nya 4V kuadrat tambah 3V tambah 1 kan, berarti DU nya sama dengan 8V tambah 3 dV ya, begitu. Jadi 8V tambah 3 dV itu adalah DU. Jadi ini bisa saya tulis sebagai integral dari DU per U ya, atau ln U. Nah, atau ditulis ln dari U 4V kuadrat tambah 3V ditambah 1. Nah, ditambah, nah untuk yang keduanya ini permasalahan lagi ya. Kira permasalahan lagi. Nah, ini memang kita harus kuat di dalam pengintegralan ya, di kalkulus 2 ya. Saya pikir materinya di kalkulus 2. 1 per 4V kuadrat. Nah, ini bentuk yang ini. Saya ini titik-titik saja dulu ya. Titik-titik saja dulu. Nah, untuk bentuk yang ini saya tulis saya di sini. Integral dari 1 per 4V kuadrat ditambah 3V ditambah 1 dV. Kalau kita lihat ini adalah konsep integral apa ya namanya itu, yang penyebutnya kuadrat sempurna. Jadi ini kita nanti harus bisa ubah menjadi suatu bentuk integral seperti ini. U kuadrat ya ditambah A kuadrat. Nah, DU. Nah, jadi integral 1 per U kuadrat tambah A kuadrat itu kan, jadi hasilnya sama dengan 1 per A tangen inverse U per A ya.
Nah, yang seperti itu. Jadi nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, sehingga ini dikatakan harus dibuat kuadrat sempurna. Nah, dibuat kuadrat sempurna ya. Nanti untuk materi kuadrat sempurna silahkan bagaimana caranya, mungkin kalian sudah tahu ya bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna dari 4V kuadrat tambah 3V tambah 1 ya. Saya langsung saja di sini bahwa setelah dikuadratkan sempurna ini hasilnya adalah 1/V ditambah 3/8 kuadrat ditambah akar 7/8 kuadrat. Nah, ini setelah dilengkapkan kuadrat sempurna ya. 4V kuadrat tambah 3V tambah 1 menjadi V tambah 3/8 kuadrat dikuadratkan ya, tambah akar 7/8 dikuadratkan. Jadi ini anggap sebagai V tambah 3/8 ini sebagai U dan akar 7/8 ini sebagai A ya, yang sebagai A V. Maka ini akan menghasilkan ya, kita buat rumus ini berarti 1/A ya, 1/A jadi 1 per akar 7/8 tangan inverse U/A. Jadi V tambah U nya adalah V tambah 3/8 per A, jadi akar 7/8. Oke, nah, seperti itu, atau bisa disederhanakan menjadi 8 per akar 7 tan inverse ya, ini berapa ya, 8 ini 8 kali V tambah 3/8 per akar 7. Seperti itu. Nah, ini hasil dari sini. Nah, setelah itu tinggal kita menggabungkan saja ya. Ini kita tulis ditambah, saya hapus dulu. Ini hasilnya adalah 8 per akar 7 tan inverse 8 V tambah 3/8 per akar 7 dikali setengah ya, ingat. Nah, kemudian hasil akhirnya ya ini bisa disederhanakan lagi ya, ini bisa disederhanakan lagi karena ini belum selesai. Yang jelas kita sudah mengintegralkan semuanya, berarti hasil akhirnya adalah ln X ya. Nah, di sini udah penuh. Gimana ya, sini saja. Jadi solusinya jadi ln X lalu ditambah ini ditambah setengah ditambah setengah dari atas lagi ln 4V kuadrat tambah 3V tambah 1 ya. Saya tulis setengah dari ln 4V kuadrat tambah 3V tambah 1 lalu terakhir ditambah ya, bentar, salah, ditambah oke, 8 per akar 7 ditambah 8 per akar 7 dari tangan inverse 8 kali V tambah 3/8 per akar 7. Oke, nah, ini sudah menjadi solusi walaupun belum disederhanakan karena kita harus ganti ya
yang kita ganti, kita nanti ganti V nya ya, kita ganti V nya karena Y nya itu sama dengan Vx, berarti V nya Y per X kan, di V nya itu Y per X. Nah, kita ganti ln X ditambah setengah dari ln ya, ini 4 kali Y per X dikuadratkan ditambah 3 kali Y per X ya, ini ditambah 1 ya, ini ditambah 8 per akar 7 tangen inverse 8 kali Y per X tambah 3 per 8 bagi akar 7. Oke, sampai sini sudah betul ya. Ini adalah solusi, walaupun ini masih bisa disederhanakan. Ini setengah kali, ini kan bisa dikali-kalikan ya, setengah kali ln ini, kemudian setengah kali 8 per akar 7 seperti itu. Jadi ini adalah sudah solusinya, solusi dari persamaan diferensial tadi itu ya. Oke, nah jadi solusi dari persamaan diferensial X tambah Y dx tambah 2X tambah 4Y dy sama dengan 0 itu adalah ln X ditambah setengah kali ln 4 dikali Y per X dikuadratkan ditambah 3 kali Y per X ditambah 1 ditambah 8 per akar 7 tangan inverse 8 kali Y per X tambah 3 per 8 dibagi akar 7. Oke. Saya kira itu dua bentuk ya, dua bentuk yang kita bahas pada video yang part 1 ini. Nanti untuk dua bentuk yang lain akan dibahas pada video selanjutnya, dan untuk soal-soal latihannya sudah saya kirim ya lewat PDF ya, lewat PDF. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk video part 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita berjumpa kembali di video yang selanjutnya, yang keduanya ya, bagian keduanya. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya tulis atau saya ucapkan. Selamat belajar, selamat berjumpa kembali di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.